Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPK 2 akan menjelaskan tentang hadis musalsal yang beranggotakan 3 orang. Saya Mutia Kairani. Saya Lutfi Abdari. Saya Dian Ramadhani. 1. Pengertian hadis musalsal. Menurut bahasa, berasal dari kata musalsal yang berarti berantai. Menurut istilah, hadis musalsal adalah ma tataba'a rijalu isnadihi ala sifatin aw halatin walirruwati tarotan walirriwayati tarotan ukhra. Adalah hadis yang setiap perawinya mengikuti sifat atau keadaan tertentu dari para perawi atasnya dalam satu kesempatan dan mengikuti sifat atau keadaan pada saat periwayatan dalam kesempatan yang lain. Hadis ini dinamakan musalsal karena pada saat meriwayatkan hadis ada keadaan unik tertentu yang dilakukan rawi yang meniru rawi atasnya hingga bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Saat menyampaikan hadis ini, para rawi mengungkapkan kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu sesuai dengan apa yang mereka tiru dari rawi atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. 2. Macam-macam hadis musalsal. Yang pertama, hadis musalsal bi ahwali arwah, musalsal keadaan periwayat. Contoh, musalsal qauli atau perkataan. Ya Mu'az, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli shalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Daud. Artinya, wahai Mu'az, aku mencintaimu, maka ucapkanlah doa setiap selesai sholat. Ya Allah, bantulah hamba untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini musalsal karena saat periwayatannya perawi selalu mengatakan wa ana uhibbuka dan aku mencintaimu. 2. Contoh hadis musalsal fi'li atau perbuatan. Hadisu Abi Hurairah syabaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa qala khalaqallahu al-arda yawmas sabt. Rawahu Al-Hakim. Artinya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Al-Qasim atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jari tangannya kepada jari-jari tanganku bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tersebut musalsal karena setiap riwayat menyampaikan periwayat selalu memasukkan jari jemari terhadap orang yang menerima hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 3. Hadis musalsal qauli dan fi'li atau perkataan dan perbuatan. Hadisu Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulmuhu wa murruhu. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala antu bil qadari khairihi wa syarrihi hulmuhu wa murruhu. Rawahu Al-Hakim. Artinya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak merasakan manisnya iman sehingga beriman kepada ketentuan Allah atau qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang jenggot bersabda, aku beriman pada ketentuan Allah atau qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis di atas adalah qauli dan fi'li karena adanya perkataan aku beriman pada ketentuan Allah atau qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya, dan perbuatan memegang jenggot. Setiap perawi yang menyampaikan periwayatan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 2. Musalsal bisifat arwah, musalsal dalam hal sifat periwayat.
Contohnya, anna sahabata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbi a'mali ilallahi azza wa jalla liya'lamu faqara'a alaihim surat as-saffi. Artinya, bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala agar diamalkan. Nabi membacakan kami surah Shaf. Hadis di atas musalsal dalam hal sifat perkataan, yaitu membaca surah Shaf. Setiap periwayat yang menyampaikan hadis membacakan surah Shaf kepada para muridnya atau yang menerima hadisnya. 3. Musalsal bisifat ar-riwayat. Musalsal dalam sifat periwayat. Yang pertama, contoh dalam bentuk ungkapan penyampaian periwayatan, yaitu menggunakan ungkapan sami'tu fulan, aku menyaksikan si fulan, atau akhbarani fulan, memberitakan kepada kami si fulan, dan seterusnya. 2. Contoh musalsal pada waktu periwayatan. Hadisu Banu Abbasin qala syahidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi idil fitri aw adha falamma faragha minas salati aqbala biwajhi wa qala ayyuhan nas qad asabatum khairan. Artinya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, setelah beliau selesai sholat, menghadap kita dengan mukanya bersabda, wahai manusia, kalian memperoleh kebaikan. Hadis di atas musalsal karena menunjukkan waktu periwayatannya, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Contoh musalsal tempat periwayatannya. Sami'tu Rasulullah yaqulu al-multazamu mawdi'un bimustajabu fihi du'a wa ma da'allahu fihi abdun da'watan illa istajabalah. Artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, multazam adalah tempat yang diperkenankan doa padanya. Tidak seorang hamba yang berdoa padanya melainkan dikabulkan. Hadis di atas adalah musalsal dalam tempat periwayatan. 3. Hikmah dan hukum hadis musalsal. Kegunaan atau hikmah di balik keberadaan hadis musalsal adalah untuk menunjukkan tingkat hafalan rawi yang tinggi. Sedangkan hukum hadis musalsal dapat dilihat dari dua elemen hadisnya, yaitu asal matan hadis dan sifat tasalsul sanadnya. Jika dilihat dari asal matan hadis, maka banyak dari hadis musalsal yang sahih. Namun, jika dilihat dari sifat tasalsul sanadnya, maka jarang ada sifat tasalsul sanad hadis yang lepas dari sesuatu yang melemahkannya. Oleh karenanya, dalam meneliti sifat sanad hadis musalsal perlu pembahasan dan penelitian yang mendalam. Sekian penjelasan hadis musalsal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.